Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami berada di Museum Aditya Warman, di mana yang berlokasi di Padang, Sumatera Barat. Sebelumnya, perkenalkan, saya Fadilan Nadiatma. Saya Bika Adityo. Saya Ramadhani. Di sini kami sedikit melakukan tugas, yaitu mewawancarai untuk mengetahui beberapa informasi mengenai museum ini. Silahkan saksikan keseruannya. Terima kasih. Sebelumnya, ini saya perkenalkan dulu dari depan saya, Pak. Saya Fadilan Nadiatma, salah satu mahasiswa BMP itu jurusan olahraga, Pak. Kemudian saya dan di sini berniat untuk mewawancarai dan bertanya seputar museum ini. Sebelum itu saya belum berkenalan dengan Bapak. Saya ingin mengetahui siapa Bapak. Namanya siapa tadi? Fadil. Fadil. Ya. Bagus. Oke. Ini Saya Winky, Pak. Vicky ini. Ramadhani, Pak. Ramadhani. 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 Kita Ramadhani. Perkenalkan nama saya Fandro. Dipanggilnya Ikhlas. Saya asli orang sini, orang Padang, ibu saya Tipu, ayah saya Dunawe. Saya di sini kepala seksi pelayanan dan edukasi Museum Aditya Warman. Oke, jadi tugas saya adalah bagaimana memberikan layanan informasi dan penyajian di lapangan maupun promosinya. Oke, saya seorang antropolog, gitu kan, dan tugas saya bagaimana mengemas tadi koreksi menjadi informasi apapun yang masyarakat butuhkan terhadap museum, saya akan bantu. Itu jelasan saya. Langsung saja saya bertanya sedikit mengenai museum ini. Yang pertama itu tadi kan saya sudah berkeliling sana, Pak. Ya. Awalnya saya kira bangunan ini seperti rumah adat gitu kan, Pak. Ternyata di dalamnya berisi museum. Yang saya tanyakan itu apa rumah itu bisa dikatakan rumah adat? Apa hanya museum seperti itu, Pak? Jadi gini, ini adalah Museum Aditya Warman. Ide awalnya dari Gubernur Sumatera Barat Hanuzen tahun 1973. Beliau menginginkan di Sumatera Barat ada pusat kebudayaan Minangkabau tahun 1973. Kemudian ide ini disampaikanlah ke Pak Amir Ali kalau nggak salah, Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan wilayah Sumatera Barat. Jadi dulu sebelum jadi dinas namanya Kanwil. Oleh Pak Amir ini, ide Pak Gubernur ini disampaikan ke pusat. Waktu itu di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, dan di situ kebetulan ada program pengembangan museum seluruh Indonesia. Waktu zaman Orde Baru kan ada 27 provinsi termasuk Timur Timur gitu, dan akhirnya disampaikan oleh pusat kita bisa bantu untuk mendirikan sebuah museum. Jadi Lembaga Kebudayaan Minangkabau ini dikonversikan menjadi museum. Tahun 1973 mulailah peletakan batu pertama dengan anggaran seluruhnya dari pusat, begitu kan. Waktu peletakan pertama tidak hanya ada di Sumatera Barat saja, di beberapa provinsi lainnya pun ada, begitu. Kemudian model bangunannya seperti apa, begitu kan. Dan pusat mintanya harus sesuai dengan kebudayaan di daerah setempat, begitu. Jadi kalau adik-adik ke Aceh itu ada museumnya Rumoh Aceh. Kemudian di Aditya Warman ada juga museumnya bentuk rumah adat. Kemudian ke Palembang ada bentuk rumahnya Limas. Sampai ke Ranggawarsito bentuknya Joglo. Dan di Museum Aditya Warman dalam bentuk museum rumah adat. Rumah adat ini bukan isinya tentang apa ya, tentang sistem adat istiadat, bukan. Jadi dia tidak mencerminkan adat istiadat, tapi mirip dengan rumah adat, begitu. Di dalamnya adalah museum. Jadi museum berbentuk rumah adat, jangan terbalik-balik karena masyarakat mengiranya ini rumah adat, jadi harus membangun rumah adat. Belanda membangun Museum Mbak Anjuang tahun 1953 tanggal 1 Juli itu bukan rumah adat tapi museum. Jadi waktu sebelum Indonesia merdeka,
Udah pernah ke rumah adat Banjong? Kebun binatang udah pernah? Belum. Kebun binatang belum juga. Di tengah-tengah kebun binatang itu ada rumah adat Banjong. Jadi Belanda ingin mengumpulkan seluruh hal-hal yang aneh di Sumatera Barat, rumah adat Banjong, termasuk koleksi yang ditemukan di Damastraya. Apa koleksinya? Aca Bairawa yang sekarang replikanya di taman, aslinya di Museum Nasional. Jadi itu penjelasan saya mengenai rumah adat. Berarti kan berarti kan kita menyebutkan ini nih rumah adat yang bersihkan museum seperti itu. Terbalik, museum mirip rumah adat. Oh, kan. Iya. Soalnya kan saya sendiri ini bukan berasal dari Padang. Oh, dari mana? Saya dari Jambi gitu kan. Oh iya, oke. Mungkin kan pandangan pertama saya, oh ini rumah adat, karena kan bangunannya itu seperti rumah adat. Nah, makanya waktu itu saya pertama masuk tadi bingung loh, ini dalamnya museum, tapi bangunannya rumah adat. Berarti itu dibangun itu dari pusat itu meminta ciri khasnya dari sini. Betul. Dan memang tahun 70-80 gubernur saat itu meminta bangunan perkantoran menyerupai rumah adat. Contohnya ada apa sekarang? Sekarang ada Jalan Sudirman, Bank Indonesia itu kan bergonjong, kemudian kantor gubernur juga bergonjong. Mungkin Polda itu udah berubah kali, kan sejak gempa 2009 kan dia dibangun lagi, jadi menyerupai instruksi dari pusat sama semuanya Polda begitu. Jadi seperti itu. Jadi memang rumah adat mulai punah di Sumatera Barat, makanya gubernur minta perkantoran aja deh menyerupai rumah adat begitu. Jadi seolah-olah ciri khas Minang tuh masih ada Betul. ya, walaupun modern gitu kan. Iya, tapi ingat loh, tidak selalu rumah adat memiliki gonjong Gonjong ini yang boleh mana Pak? yang menyerupai tanduk kerbau. Hmm. Itu namanya gonjong. Ya, jadi tidak selalu rumah gadang berbentuk gonjong. Contoh, rumah gadang di daerah pesisir itu ada rumah adat, rumah gadang Kijang Pedati. Itu dia berbentuk bungkus nasi, tudung nasi. Begitu itu rumah gadang juga. Jadi memang rumah gadang ini banyak ciri khasnya yang banyak yang belum diketahui. Kita tahunya kan tertanduk aja rumah gadang. Itu adalah rumah adat Minangkabau. Tapi enggak ada hal yang lainnya. Begitu. Tadi kan Bapak menyebutkan museum ini tuh pada tahun berapa Pak? 1974 mulai peletakan batu pertama, diresmikannya tanggal 16 Maret 1977. Ini. Iya Pak. Berarti itu 1974 itu kan peletakan Batu batu pertama. batu. Iya. Apakah sebelum itu ada tadi kan disampaikan rumor-rumornya seperti niatnya membuat ini tuh pada tahun Oke, idenya tahun 1973. Jadi Pak Gubernur Harun Zain dia ingin membuat lembaga kebudayaan Minangkabau, gitu kan. Jadi kadang di sini kan ada taman budaya segala macam, jadi di situ makanya akhirnya disampaikan ke pusat dibangunlah museum Aditya Warman. Beberapa kemudian ada taman budaya juga. Jadi taman budaya ini tidak ciri khas provinsi Sumatera Barat, ada beberapa provinsi lainnya punya museum dan taman budaya. Begitu. Mungkin dari saya pertanyaannya seperti itu saja Pak. Nanti pertanyaan selanjutnya itu mungkin ada dari teman saya kedua ini yang akan bertanya Pak. Ya, tapi teman dari olahraga nanya tentang kebudayaan. Kami mempelajari tentang sosiologi olahraga Pak. Oh, Jadi, sosiologi olahraga. mekanisme masyarakat. Ya, tugas akhirnya kemarin disuruh milih mau ujian apa kalian terjun langsung ke kayak peninggalan gitu kan. Ini tugas akhir atau tugas mata kuliah? Tugas mata kuliah ya, Tugas mata sosiologi olahraga. Untuk ujian akhir semesternya. Oh, oke, baik. Silakan ada lagi. Ya, mungkin saya lanjut saya. Hmm. Tadi juga saya sudah keliling, sudah masuk di dalam itu kan banyak sekali peninggalan apa seperti alat musik dari Sumatera Barat ini, ada senapan mungkin dari para pejuang itu. Jadi yang ingin saya tanyakan Pak, bagaimana sih proses pengumpulan? Jadi tentunya kan nggak cuma dari Padang tuh Pak, pasti susah mungkin dari daerah-daerah mana juga terpencil dari Sumatera Barat. Jadi saya ingin nanya bagaimana sih
barang-barang tersebut bisa sampai ke sini itu Pak, prosesnya Pak? Baik, di tahun 1973 peletakan batu pertama, sebenarnya dalam tempo 1 tahun museum ini sudah selesai. Tahun 1975 itu bangunan sudah selesai. Kemudian kenapa nggak diresmikan tahun 76? Gitu kan? Kenapa harus 77? Karena dalam 1 tahun itu nggak lengkap rasanya kalau bangunan tanpa isi. Isinya itu harus koleksi karena bangunannya museum. Begitu. Akhirnya di tahun 1976 dikumpulkanlah koleksi dari masyarakat yang berhubungan dengan kebudayaan yang ada di Sumatera Barat. Kebudayaan Sumatera Barat itu tidak hanya Minangkabau, apa satu lagi yang paling populer? Kebudayaan Mentawai. Jadi suku di Sumatera Barat ini memang dominannya Sumatera Minangkabau, tapi ada yang minoritasnya Minangkabau, walaupun nanti ada suku-suku lainnya. Kalau di Pasaman kita berbicara ada suku dari Batak gitu kan yang masuk ke Laos segala macam, kemudian ada Masraya atau Sawalunto, ada suku Jawa gara-gara transmigran atau pekerja tambang. Jadi Museum Aditya Warman ini mengumpulkan tidak hanya budaya Minangkabau, Mentawai, tapi Nusantara. Waktu itu dapatlah terkumpul 3.000 koleksi. Jadi masyarakat bersedia menyerahkan koleksinya. Ada hibah, ada ganti rugi, ada kemudian istilahnya apa ya, ganti untung, ganti rugi sama, kemudian ada titipan, kemudian ada hasil pencarian koleksi. Jadi pegawai-pegawai dulu mencari koleksi ke masyarakat itu untuk bisa diserahkan. Akhirnya terkumpul 3.000. Saat ini ada berapa jumlahnya? Ada 6.264 koleksi gitu. Di tahun 80-an pemerintah pusat minta museum-museum provinsi, karena kita museum provinsi ya, bukan museum kabupaten kota gitu kan. Jadi museum terbesar di Sumatera Barat dibagi 10 koleksi ini. Pertama mulai dari arkeologika, biologika, etnografika, kemudian ada keramalogika, ada historika, itu termasuk senjata tadi masuknya historika. Kemudian ada numismatik, heraldika, kemudian ada naskah, kemudian ada kesenian dan teknologika. Jadi 6.264 koleksi itu digabung ke dalam 10 jenis klasifikasi. Jadi yang ada disebutkan tadi tinggal diklasifikasikannya aja. Untuk lebih jelasnya kita sudah bangun website www.museumadityawarman.org atau adik-adik bisa download di Android maupun di App Store Museum Aditya Warman. Alhamdulillah sudah 5.300 koleksi sudah masuk semuanya di data digital. Begitu deh cara pengumpulannya. Itu sampai sekarang seandainya masih ada masyarakat yang mau menyerahkan, nah di sini mau menerima gitu ya Pak? Ya, kita siap menerima, tapi dengan 2 syarat. Pertama, usianya sudah 50 tahun. Jadi kalau misalnya produknya sudah lebih 50 tahun, suku-suku sudah tidak ada lagi di masyarakat, tinggal satu-satunya itu kita siap menerima. Kedua, dia punya nilai historis, sejarah. Jadi kalau misalnya ini laptop saya pakai sudah puluhan tahun, saya sekarang ceritanya begini, ini waktu rapat segala macam, ada sejarahnya. Jadi 2 ini yang kita harapkan. Itu kita akan terima. Terima kasih Pak. Itu saya kembali ke teman saya. Ya. Bergantian dengan Baik. Terima kasih atas waktunya yang dapat meluangkan untuk kami semuanya Pak. Di sini saya akan memberikan ada perhatian untuk olahraga. Iya. Jadi itu yang mau saya tanyakan, kan dari museum ini kan pasti ada kayak sejarah dari pahlawan-pahlawan yang dulu-dulu. Jadi itu siapa aja sih yang menjadi tokoh dalam museum yang ada di sini Pak? Oke. Itu masuk kategori historika. Jadi koleksi sejarah. Cuman sayangnya kita tidak mengumpulkan cerita. Kita memang mengumpulkan cerita, tapi kita lebih mengutamakan kebendaannya. Itu apa yang pahlawan itu punya, kita simpan. Contohnya keluarga Tuanku Imam Bonjol tahun 80-an dia menyerahkan naskah
Tuanku Imam Bonjol yang ditulisnya waktu ditangkap oleh Belanda di Manado, gitu kan? Silahkan kita. Kemudian ada pakaian waktu Baginda Aziz Can, kenal nggak? Kalau jalannya kenal kan? Jalan. Untuk langsungnya belum sih. Ya, yang dekat Imam Bonjol itu ada jalan Baginda Aziz Can. Baginda Aziz Can itu wali kota kedua Kota Padang. Jadi ada pakaiannya dititipin oleh keluarganya, diserahkan ke kita terima. Jadi semacam apa ya, koleksi-koleksi dari tokoh-tokoh pahlawan itu yang ada. Jadi kita tidak istilahnya tidak spesifik seluruh tokoh-tokoh di masyarakat di Sumatera Barat kita kumpulkan. Tapi ada museum namanya Museum Kelahiran Bung Hatta di Bukit Tinggi. Itu memang dia khusus tentang Bung Hatta semuanya. Kalau kita sifatnya museumnya umum. Begitu. Jadi kalaupun ada koleksi-koleksi tokoh, kita masukkan ke jenis klasifikasi koleksi historika. Jadi masyarakat siapa saja pun yang mempunyai kayak benda-benda yang udah lebih dari 50 tahun yang mempunyai histori itu dapat diserahkan ke museum ini. Betul sekali, dan kita akan nanti menerimanya. Kalau ada uang, kita akan coba